Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Pastikan semuanya sudah siap belajar hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Semuanya agar dimudahkan dan dilancarkan. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, apa saja yang dipelajari pada hari ini? Ibu ingatkan kembali ya, sebelumnya kalian pertemuan pertama sudah mempelajari tentang organ reproduksi pada pria beserta gambar dan fungsinya. Nah, pada pertemuan kedua hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi wanita. Nah, tujuannya agar kalian bisa menyebutkan nama-nama organ reproduksi wanita, fungsi nanti yang disertai dengan gambar. Ya, yang kedua, kalian nanti akan belajar tentang proses spermatogenesis dan oogenesis, yaitu proses pembentukan sperma dan pembentukan sel telur. Sistem reproduksi pada wanita. Apa saja organ reproduksi pada wanita? Mari kita pelajari bersama ya. Yang pertama adalah ovarium, yaitu tempat penghasil sel telur atau ovum. Yang kedua, oviduk atau tuba falopi. Apa saja fungsi tuba falopi atau oviduk? Yang pertama adalah sebagai saluran telur dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Yang kedua yaitu tempat pematangan sel telur atau ovum. Ya, jadi dimatangkan dulu di oviduk sel telur kita. Yang ketiga yaitu tempat fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan itu adalah peleburan atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi ingat ya, terjadinya bukan di uterus atau rahim, tapi adanya di oviduk atau tuba falopi. Organ reproduksi wanita yang ketiga adalah uterus atau sering kita sebut sebagai rahim. Apa fungsinya? Yaitu sebagai tempat perkembangan embrio. Ya, jadi perkembangan dari zigot, embrio menjadi janin. Nah, itu adanya di uterus. Organ yang ketiga yaitu leher rahim atau serviks, yaitu berupa saluran kecil di bawah uterus. Ya, nanti tepat di bawah uterus ada saluran kecil yang disebut sebagai leher rahim atau serviks. Yang terakhir adalah vagina, yaitu tempat keluarnya janin saat terjadi kelahiran normal. Nah, ini gambar penampang sederhana organ reproduksi pada wanita. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Kita pelajari dari yang pertama. Nomor 1 itu yang namanya ovarium. Tadi fungsi ovarium adalah tempat penghasil ovum atau sel telur. Dilihat nomor 1, ada kanan dan kiri. Nomor 2 adalah oviduk atau tuba falopi. Ya, perhatikan ya, itu namanya saluran telurnya. Tadi sebagai tempat fertilisasi dan tempat pematangan sel telur. Di nomor 2 itu terjadi fertilisasi, ingat. Terjadi pertemuan atau peleburan antara sel telur dan sel sperma. Nomor 3, perhatikan itu bagian tengah. Itu namanya uterus atau kalian sebut sebagai rahim. Ya, jadi tempat perkembangan embrio di nomor 3, uterus. Nomor 4, itu saluran kecil di bawah uterus. Tadi apa ya? Namanya serviks atau leher rahim. Nah, baru yang paling bawah itu yang namanya vagina. Tadi tempat keluar janin saat kelahiran normal. Nah, Ibu tambahkan yang nomor 6, itu istilah dari fimbriae. Fimbriae itu nanti berupa corong ya,
nanti untuk menangkap ovum yang keluar dari ovarium. Kita ulang lagi ya. Nomor 1 ovarium, nomor 2 oviduk, 3 uterus, 4 serviks, 5 vagina. Yaitu urutan organ reproduksi wanita dari dalam keluar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mari kita bersama-sama sebutkan nama organ yang ada pada gambar berikut. Nomor 1 oviduk, 2 uterus, 3 ovarium, 4 vagina, 5 serviks. Kita ulang ya. 1 oviduk, 2 uterus, 3 ovarium, 4 vagina, 5 serviks. Nah, sekarang kita pelajari fungsinya pelan-pelan ya. Nomor 1 tempat fertilisasi. Nomor 2 tempat perkembangan embrio. 3 penghasil telur atau ovum. 4 tempat keluarnya janin. 5 saluran kecil di bawah uterus. Nah, setelah kalian mempelajari organ reproduksi pada wanita, fungsi disertai gambar, sekarang kita lanjut ke materi gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Yaitu proses pembentukan gamet. Di dalam tubuh manusia itu, kalau pada pria, gametnya namanya sel sperma. Kalau pada wanita, gametnya namanya ovum. Sperma dihasilkan oleh testis, ovum dihasilkan oleh ovarium. Nah, proses pembentukan gamet jantan dan betina tadi ada 2. Pada pria namanya spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Kalau pada wanita istilahnya oogenesis atau proses pembentukan ovum. Tadi ingat tempatnya, kalau spermatogenesis tempatnya di testis, oogenesis tempatnya di ovarium. Ini adalah tahapan proses spermatogenesis. Kita simak pelan-pelan ya, pelajari bersama. Proses yang pertama adalah spermatogonium. Dilihat itu paling atas 2N ya. 2N itu istilahnya masih berpasangan. Spermatogonium nanti akan menjadi spermatosit primer. Primer dulu. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis. Ya, karena pembelahan meosisnya nanti ada 2, jadi karena yang pertama ini adalah meiosis 1. Spermatosit primer mengalami meiosis 1, nanti akan menjadi spermatosit sekunder. Ya, dilihat di bawahnya ada spermatosit sekunder. Ini sudah tidak berpasangan lagi, istilahnya N. Spermatosit sekunder mengalami meiosis 2. Meiosis 2 kalian lihat di situ. Ya. Nanti akan berubah menjadi spermatid. Ya, jadi 4 di situ. Spermatid nanti akan mengalami diferensiasi menjadi 4 sel sperma yang fungsional. Jadi dari 1 sel sperma nanti akan menjadi 4, itu dalam 1 kali pembelahan sel sperma. Padahal pada pria itu terdiri dari jutaan sel sperma. Dalam sekali produksi itu banyak sekali sel sperma yang dihasilkan. Ya, jadi ingat ya. Pertama spermatogonium,
spermatosit primer mengalami meiosis 1, spermatosit sekunder meiosis 2 menjadi spermatid, yang terakhir adalah sperma. Sudah hafal? Spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, sel sperma. Nah, setelah kalian mempelajari tadi proses spermatogenesis, kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu oogenesis. Yang pertama adalah oogonium. Sama ya, kalau tadi spermatosit namanya spermatogonium. Kalau pada oogenesis, oogonium. Oogonium akan menjadi oosit primer. Oosit primer akan mengalami meiosis 1 ya, menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 akan menjadi ootit dan badan polar kedua. Ya, kemudian ootitnya nanti akan berkembang menjadi sel telur. Jadi pada oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur yang fungsional. Yang 3 itu nanti akan mati. Ya, jadi pada proses oogenesis menghasilkan satu ovum atau sel telur yang hidup atau yang fungsional. Kita ulangi ya. Oogonium, oosit primer, meiosis 1, oosit sekunder, meiosis 2, ootit dan badan polar kedua. Ootit nanti akan mengalami diferensiasi menjadi satu sel telur yang fungsional. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran tentang materi sistem reproduksi pada wanita serta tahapan gametogenesis. Coba kita review kembali materi dari awal ya. Sistem reproduksi pada wanita, tadi organ reproduksinya yang pertama adalah ovarium, oviduk, uterus, serviks, dan vagina. Kemudian ada proses namanya gametogenesis, yaitu proses pembentukan gamet. Gamet dalam tubuh pria namanya sel sperma, dihasilkan oleh testis. Pada wanita namanya ovum atau ovarium. Gametogenesis nanti dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses spermatogenesis, proses pembentukan sperma, dan oogenesis, proses pembentukan sel telur. Spermatogenesis tadi urutan tahapannya: spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan sel sperma. Oogenesis tahapannya oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan satu ovum yang fungsional. Terima kasih banyak anak-anak, silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan. Tetap selalu jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.